Mr. Medawati. I'm from CBI 6E. Now, I would like to read my summary about ethics. Saat ini, sebagian besar profesi memiliki kode etik tersendiri, yang sekarang sudah mulai berkembang, karena orang menyadari bahwa penting untuk secara eksplisit tentang apa yang dapat diterima dan apa yang tidak dapat diterima. Nah, penerjemah memiliki hak istimewa mengenai akses informasi rahasia, bahwa para klien harus mempercayai seorang interpreter untuk memberikan semua informasinya. Apakah itu tentang produk terbaru, rencana terbaru, atau mengenai seseorang yang dirawat di rumah sakit. Sejumlah organisasi di berbagai negara telah menyusun atau telah membuat pedoman atau kode perilaku untuk penerjemah. Jelas bahwa penerjemah tidak boleh melakukan pekerjaan yang mungkin tidak dapat mereka lakukan untuk diselesaikan. Ketika dihubungi tentang tugas, mereka harus memeriksa bahasa dan situasinya untuk bisa memastikan bahwa tugas itu adalah dalam kemampuan mereka. Semakin banyak informasi yang dimiliki penerjemah, semakin baik dia bisa mempersiapkan dirinya sendiri untuk menghadapi situasi tertentu yang akan dihadapinya. Seorang penerjemah jelas harus tepat waktu dan harus berperilaku profesional setiap saat. Mereka juga harus diberi kesempatan untuk istirahat dalam situasi tertentu. Orang-orang sadar bahwa juru bahasa konferensi telah terlibat dalam wawancara panjang. Pedoman untuk profesional lain yang bekerja dengan juru bahasa juga penting karena banyak orang yang tidak menyadari para juru bahasa, polisi, guru, pengacara, hakim, dokter, dan perawat mungkin membutuhkan pelatihan tentang bagaimana menghadapi situasi wawancara yang mencakup penerjemah. Idealnya, semua kelompok ini harus memiliki kebijakan bahasa. Dalam beberapa kasus, penerjemah mungkin harus meletakkan aturan dasar untuk berurusan dengan profesional lainnya. Adapun berbagai kode etik atau pedoman untuk interpreter di berbagai bidang. Ada panduan profesional untuk penerjemah konferensi, Asosiasi Spesialis Bahasa Amerika Standar, praktik profesional untuk juru bahasa konferensi, kode registrasi nasional untuk juru bahasa layanan publik atau NRPCI, dan masih banyak lagi. Setiap kode etik atau pedoman untuk interpreter di berbagai bidang memiliki aturan dan pasal masing-masing. Salah satunya kode etik NRPCI untuk juru bahasa layanan public service. Yang pertama, perkenalan. Standar dalam kode menetapkan kerangka kerja untuk menafsirkan dalam pelayanan publik. Jika perlu, ditegakkan dengan prosedur disiplin yang profesional dan tidak memihak. Tujuan kode etik adalah untuk memastikan bahwa komunikasi lintas bahasa dan budaya atau culture dilakukan secara konsisten, kompeten, dan tidak memihak. Dan yang kedua, kompetensi. Penerjemah yang diterima di registrasi diharapkan untuk yang pertama, memiliki perintah tertulis dan lisan dari kedua bahasa, memiliki kemampuan untuk menafsirkan dan menerjemahkan secara akurat dan lancar antara kedua bahasa dengan menggunakan teknik interpreter yang baik dan benar. Yang ketiga, mengenal latar belakang kedua budaya tersebut. Dan yang ketiga, prosedur. Penerjemah akan menafsirkan dengan benar dan setia pada apa yang dikatakan tanpa ada yang ditambahkan, dihilangkan, atau diubah. Yang kedua, mengungkapkan kesulitan yang dihadapi. Jika tidak dapat diselesaikan dengan baik dan tidak memuaskan, mengundurkan diri dari penugasan. Jadi, seorang interpreter, jika dia tidak mampu untuk menyelesaikan tugasnya, diharapkan untuk mengungkapkan masalah tersebut dan bisa mengundurkan diri secara baik-baik dari tugasnya tersebut. Terus yang keempat, ada masalah etik dan profesional, dan yang kelima, prosedur disiplin. Thank you. Okay, that's all. A summary from me. Thank you.